Bab 1341. Mereka semua bilang kau sudah mati, Jeremy, tapi aku tidak percaya sedikit pun. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan kami semudah itu. Aku sangat senang aku tetap berpegang pada keyakinanku. Lega rasanya melihatmu masih hidup. Jeremy mengangguk. Maaf kau harus mengkhawatirkanku. Sofia tiba-tiba memasang ekspresi melankolis. Bagaimana dengan Corinne? Jeremy membuka mulutnya. Dia, benar, Corinne tidak ditemukan dimanapun. Francine berlari menghampiri Jeremy dan berkata setelah mendengar Sofia menyebut nama Corinne. Dia kembali setelah membantu Pamela duduk di kantor polisi. Sofia memasang ekspresi khawatir. Corinne sedang hamil dan hilang. Ini bukan pertanda baik. Jika sesuatu terjadi padanya, maka, apakah Anda mengharapkan sesuatu terjadi pada saya, Nona Sofia? Corinne menyela ucapan Sofia dengan datar. Sofia dan Francine sama-sama terkejut mendengar suara Corinne. Mereka menoleh ke arah pintu ruang interogasi dan melihat Corinne berjalan keluar dengan tenang. Ketika Jeremy melihatnya, dia menghampirinya dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Francine sangat gembira. Kakak ipar, Sofia memasang ekspresi yang dibuat-buat. Corinne, jadi kau juga di sini. Bagus sekali. Corinne tidak menolak bantuan Jeremy dan meletakkan tangannya di lengan bawah Jeremy. Dia menatap Sofia dan mengangkat alisnya. Apakah kau benar-benar senang melihatku? Sofia mengangguk dengan antusias. Ya, tentu saja. Kita tidak perlu khawatir lagi jika kau dan Jeremy selamat dan sehat. Corinne mengerutkan bibirnya. Kau sepertinya tidak terlalu senang. Karena aku masih utuh, rencanamu untuk membawaku ke reruntuhan setelah ledakan agar para gangster itu bisa membawaku pergi ternyata sia-sia. Apa? Francine mengerutkan kening dan menatap Sofia. Kau yang menyuruh iparku pergi ke tempat ledakan itu terjadi. Kau pura-pura tidak tahu apa-apa saat aku meneleponmu untuk menanyakan kemana dia pergi. Ekspresi ceria Sofia sedikit kaku. Aku bersumpah aku tidak tahu apa-apa, Francine. Aku tidak tahu kenapa Corinne mengatakan itu. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelum semua ini terjadi. Sofia kemudian menatap Corinne dengan kesal. Aku sangat senang kau kembali dengan selamat, tapi kau tidak bisa memanfaatkan ini untuk membuat tuduhan palsu. Kapan aku membawamu ke reruntuhan itu? Aku bahkan tidak akan berani menginjakan kaki di sana. Corinne tidak terkejut dengan kebohongan terang-terangannya dan mendengus pelan. Alasan apa yang kumiliki untuk membuat tuduhan palsu? Sofia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi frustrasi. Aku tahu kau selalu membenciku karena aku dan Jeremy sudah menikah secara sah, tapi aku sudah menjelaskan padamu bahwa kami mendapatkan akta nikah itu sebagai bantuan pribadi antar teman. Tidak ada hal lain di baliknya. Ini hanya kesalahpahaman besar. Kau tidak bisa menuduhku secara salah atas sesuatu yang tidak kulakukan hanya karena kau iri. Menuduhmu secara salah. Corinne harus menahan tawanya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya ini, apakah kau mencetak selebaran itu dan menyewa seseorang untuk melemparkannya ke halaman rumah keluarga Rivera agar aku melihat berita kematian Jeremy? Tidakkah kau ingin mengaduk emosiku sampai-sampai itu bisa memengaruhi bayiku? Apakah kau juga menyebarkan desas-desus bahwa kakek nenek Jeremy membuat surat wasiat dan ingin mewariskan semua aset keluarga Holden kepada bayi dalam kandunganku? Bukankah itu tindakan untuk menjadikan aku target para gangster itu? Kau membantuku melarikan diri dari rumah sakit dan membawaku ke reruntuhan dengan rencana agar para gangster itu membawaku pergi, melukaiku, atau menyingkirkan bayiku untuk menghindari masalah lain di masa depan. Kau tidak menyangka aku akan selamat dari semua itu dan keluar tanpa luka, yang pasti sulit kau terima. Bab 1342. Sofia menjadi pucat pasi ketika pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti itu ditujukan kepadanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan polos dan menyangkalnya. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin kau membuat semua tuduhan palsu itu? Corinne mencibir. Tolonglah. Aku tidak punya alasan untuk membuang-buang waktu bicaraku padamu jika kau tidak melakukan semua itu. Kau bilang aku cemburu dengan surat nikah yang kau miliki dengannya, tapi yang tidak kau tahu adalah aku sama sekali tidak peduli. Jika kau bisa membuatnya menjadi milikmu dengan surat nikah itu, silakan saja. Corinne mendongak dan menatap Jeremy. Jeremy memang bersalah,
jadi dia tidak berani membuatnya marah atau mengungkapkan pendapatnya. Dia bersalah karena menyembunyikan darinya obstacle-aktivis seputar akta nikah, dan dia pantas menerima semua teguran itu. Sofia tidak mengakui apapun yang dikatakan Corinne, tetapi dia juga tidak memiliki alasan kuat untuk membantahnya. Dia sengaja mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu tidak menghargai dan menyayangi Jeremy sama sekali? Apakah kamu tidak merasa patah hati jika aku mengambilnya darimu? Bagaimana kamu bisa layak mendapatkan ketulusannya jika ini yang kamu rasakan terhadapnya? Ekspresi Jeremy berubah muram. Dia sedikit menyipitkan matanya dan tidak tahu apa yang harus dirasakannya saat menatap Corinne. Sofia mahir dalam mengalihkan konflik. Hanya beberapa pertanyaan sederhana mampu menimbulkan gesekan antara Corinne dan Jeremy, meskipun mereka berdua sudah lebih bersikap lunak satu sama lain daripada sebelumnya. Corinne tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Jika dia berani mengungkapkan isi hatinya di depan Jeremy, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dipikirkan Jeremy tentangnya. Dia tersenyum dan berkata, dia sangat menyadari apakah aku pantas untuknya atau tidak, jadi itu bukan urusanmu. Namun, kita berdua tahu mengapa kau dan Jeremy mendapatkan akta nikah sejak awal. Aku sama sekali tidak cemburu. Aku hanya marah karena dia merahasiakannya dariku dan tidak memberitahuku tentang hal itu. Jika dia bisa dibujuk untuk bersamamu hanya berdasarkan dokumen itu, maka itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah pria yang pelin-pelan dan tidak layak mendapatkan penghargaanku. Kalau begitu, kau bisa memilikinya. Namun, aku tahu betul kau tidak bisa melakukan itu karena dia pasti sudah melupakanku sejak lama jika kau berhasil. Kerutan di dahi Jeremy sedikit mereda setelah mendengar kepercayaan diri yang teguh darinya. Sofia sedikit frustrasi setelah mendengar itu. Corinne jauh lebih sulit dihadapi daripada yang diperkirakan. Dia tidak seperti wanita lain manapun, dan tidak heran jika Jeremy tidak bisa melupakannya. Jeremy kemudian membujuk, Anda pasti haus setelah memberikan pernyataan dan berbicara begitu banyak. Saya akan mengambilkan air untuk Anda. Corinne menyipitkan matanya ke arah Jeremy. Aspek fisik kehilangan seseorang terlalu menyakitkan, dan akhirnya dia mengerti betapa dia peduli padanya. Itu melampaui penilaian rasional. Dia masih peduli dan sangat mencintainya bahkan setelah dia berbohong padanya. Itulah hal yang wajar terjadi pada seseorang yang sedang patah hati. Namun, itu jauh lebih baik daripada mengalami gangguan mental dan menyesali semuanya hanya setelah dia pergi. Jauh di lubuk hatinya, Corinne tahu Jeremy tidak pernah selingkuh darinya atau memiliki perasaan apapun terhadap Sofia. Dia mungkin sudah menerima semua itu, tetapi dia tetap menunjukkan ekspresi tidak senang kepada Jeremy, si pembohong besar itu. Corinne menatapnya dengan jijik. Jangan terlalu sombong. Aku belum memaafkanmu. Jeremy mengerutkan bibir dengan pasrah dan membujuknya dengan hati-hati. Aku tahu itu. Tapi kamu tetap perlu minum air, kan? Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak minum air karena aku, kan? Bab 1343. Corinne mendengus dan berkata, aku tidak mau air putih. Aku mau bubble tea. Jeremy mengangguk patuh dan menatap Francine. Pergi belikan dia bubble tea. 1/4 gula dan 1/4 es. Kembali secepatnya. Pikiran Francine kosong sejenak, tetapi dia segera menyadari bahwa Jeremy dan Corinne akan berdamai. Dia langsung tersenyum dan berkata, siap. Aku tidak akan lama. Satu bubble tea segera datang. Dia berbalik dan berlari pergi. Corinne sangat memperhatikan pola makannya selama kehamilan dan mengurangi banyak makanan manis. Stimulasi yang dialaminya membuatnya ingin minum bubble tea agar bisa menenangkan diri. Jeremy sama sekali tidak menatap Sofia. Ia sepenuhnya fokus pada Corinne, dan tatapannya seolah menyayangi Corinne seperti permata kecil yang rapuh. Sofia sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan Corinne tentang dirinya, tetapi dia sangat memperhatikan pendapat Jeremy tentang dirinya. Karena itu, dia dengan tegas berkata, Corinne salah paham tentangku, dan dia juga berprasangka buruk terhadapku. Tapi kau tahu siapa aku, dan kau tahu bahwa aku sama sekali tidak seperti tuduhannya. Jeremy sedikit mendongak dan menoleh ke Sofia. Alih-alih menjawabnya, dia bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah mendapatkan sertifikat pengganti?
Sofia terkejut dan ingin menghindari pertanyaan itu. Belum. Prosedurnya. Jeremy sedang tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Dia menyela dan berkata, aku bersyukur kau bersedia membantuku dengan bantuan itu, tetapi kau dan aku menandatangani perjanjian itu dengan mengetahui bahwa ini hanya untuk berurusan dengan keluargaku dan tidak lebih dari itu. Jika Anda terus menunda prosedur untuk mendapatkan pengganti dan melanjutkan dengan pembatalan pernikahan kita, saya harus melalui prosedur hukum di negara tersebut dan menggugat pengadilan untuk mencabut sertifikat tersebut. Saya tidak ingin pergi ke pengadilan bersama seorang teman, jadi sekarang bola ada di tangan Anda. Sofia menatap Jeremy dengan tatapan kosong. Dia tidak pernah menyangka Jeremy akan mengatakan sesuatu yang begitu kejam padanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa berpura-pura lagi dan melampiaskan amarahnya pada Jeremy. Jadi kau akan menyingkirkanku begitu saja setelah memanfaatkanku. Aku adalah satu-satunya putri dari grup Adam yang terhormat. Aku tidak akan membiarkanmu menindasku seperti ini, dan ayahku juga tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kau harus bertanggung jawab atas diriku, atau kau harus menghadapi ayahku. Kau tahu betapa kuatnya dia. Aku tidak ingin menimbulkan konflik di antara kalian berdua. Hatiku akan hancur melihat dua pria yang paling kusayangi bertengkar karena aku. Aku tidak akan sekejam Corin terhadap wanita lain. Aku akan melakukan apapun untukmu. Jeremy memeluk Corin dan mengelus kepalanya dengan lembut. Dia tidak ingin Corin mendengarkan pernyataan konyol Sofia. Matanya yang tajam menatap Sofia dengan menantang sambil bertanya, apakah kau mengancamku? Sofia menggelengkan kepalanya dengan penuh harap. Bukan, aku hanya ingin bersamamu. Aku bahkan tidak keberatan jika kau memiliki Corin, dan aku tidak keberatan jika dia melahirkan anakmu. Kita bisa hidup bersama. Aku hanya ingin menjadi istrimu yang sebenarnya. Aku tidak peduli berapa banyak Corin yang ingin kau miliki di masa depan. Ekspresi Jeremy berubah muram. Ia kesulitan memahami maksud yang disampaikan teman lamanya itu dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Aku hanya akan menganggapmu sebagai teman. Bab 1344. Sofia tampak kehilangan kendali. Teman. Aku seorang wanita. Aku cantik, dan aku memiliki bentuk tubuh yang bagus. Bagaimana bisa kau memperlakukanku hanya sebagai teman? Pria dan wanita tidak bisa hanya teman. Jeremy tampak kehilangan kesabaran dan menutup telinga Corin dengan tangannya. Kemudian dia berkata kepada Sofia, kamu sedang tidak dalam suasana hati yang tepat sekarang. Tolong berhenti berteriak. Kamu akan membuatnya tidak nyaman. Yang kuminta hanyalah kau memperlakukanku seperti seorang wanita. Apakah itu sulit? Sofia menjadi semakin histeris. Jeremy akhirnya kehilangan kesabarannya. Cukup. Bisakah seseorang masuk dan mengantar Nona Sofia pergi? Dia terlalu banyak minum. Tolong bawa dia kembali ke hotel untuk beristirahat. Pelayan yang datang bersama kakek nenek Jeremy menghampiri mereka dan berkata, silakan ikuti saya. Sofia, tentu saja, menolak untuk pergi. Aku tidak minum apapun. Dan aku tidak mabuk. Aku tidak akan pergi. Kedua pelayan itu melirik Jeremy untuk meminta instruksi lebih lanjut. Ketika mereka melihat ekspresinya yang tak berubah, keduanya menyeret Sofia keluar. Sofia memperingatkan sambil meronta, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Jeremy. Kau akan menyesalinya. Ingat kata-kataku. Jeremy tetap tidak terpengaruh. Lingkungan sekitar menjadi jauh lebih sunyi setelah Sofia diseret keluar. Corin melirik Jeremy. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, apakah dia benar-benar putri Adam? Ya, jawab Jeremy, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Corin akhirnya mengerti mengapa Sofia begitu manja. Ternyata dia adalah putri Adam. Adam adalah bos dari sebuah geng internasional yang dikenal sebagai Adam Group, yang dinamai sesuai nama pendirinya. Adam dikabarkan lahir dalam kemiskinan dan membangun Adam Group dari nol. Geng ini memiliki anak perusahaan di seluruh dunia. Meskipun tampak seperti usaha bisnis yang sah di permukaan, mereka memiliki banyak kegiatan yang abu-abu secara moral di balik bayang-bayang. Pengaruh mereka sangat besar dan tersebar di seluruh dunia. Mengapa Jeremy memilih seseorang dengan latar belakang serumit Sofia untuk membantunya menangani masalah kakek neneknya? Corin hendak mengajukan pertanyaannya, tetapi ia terinterupted ketika Francine memanggilnya.
Francine terengah-engah dan berkata, "Kakak ipar. Aku membawakan minumanmu." Francine berkeringat deras setelah berlari kembali dengan secangkir bubble tea. Corinne hendak mengulurkan tangan untuk mengambil minuman itu, tetapi Jeremy mengambilnya sebelum dia sempat melakukannya. Dia memegang cangkir untuk memeriksa suhunya. Setelah memastikan cangkir itu tidak dingin, dia memasukkan sedotan dan mendekatkannya ke mulut Corinne. Corinne tidak suka disuapi, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir dan menyesap susu dari sedotan. "Tenang saja," Jeremy menatapnya dengan tenang. "Tidak ada yang akan mengambilnya darimu." Corinne mengabaikannya. Ia merasa sedikit lelah setelah berdiri cukup lama, jadi ia berjalan ke ruang tunggu kantor polisi untuk duduk dan menikmati minumannya. Sambil memegang cangkirnya dan berjalan mendekat, dia melihat kakek dan nenek Jeremy berdiri di sana dan membungkuk sopan kepada mereka. "Sudah lama kita tidak bertemu, kakek Greg dan nenek Pamela." Pamela menatap menantu perempuannya yang berperilaku baik dan merasakan campuran kasih sayang dan kekhawatiran. "Apa kabar?" "Ya," Corinne mengangguk. Bab 1345. Corinne mengalami kenaikan berat badan yang signifikan, dan Greg menyadari bahwa ia akan segera melahirkan. "Kamu kemana saja selama ini?" Corinne tersenyum tanpa menjawab. Ia hanya terus menyesap minumannya. Jeremy mengikutinya dan berlutut di tanah sehingga sejajar dengannya. Ia membujuk dengan suara hangat, "Minumannya dingin. Sekalipun kau menyukainya, jangan minum terlalu cepat atau kau akan diare." Corinne mengerutkan kening. "Kalau begitu, biarlah begitu." Jeremy tahu bahwa wanita itu sengaja mencoba mengganggunya. Dia menjawabnya dengan tenang, "Tenang saja dan minumlah perlahan. Jangan minum lebih dari setengah cangkir. Aku akan masuk untuk memeriksa jalannya interogasi." Corinne menjawab dengan linglung. Jeremy menepuk kepalanya dan menuju ke koridor kantor polisi. Setelah Jeremy pergi, Francine membantu Pamela duduk di samping Corinne. Corinne tersenyum sopan dengan sikap agak acuh tak acuh. Pamela menghela napas. "Aku mendengar apa yang kau katakan pada Sofia. Apakah itu mengubah pemahamanmu tentangku?" Corinne mendongak menatap Pamela. "Menurutmu, mungkin aku terlalu keras pada Jeremy." Pamela menggelengkan kepalanya. "Aku tahu kau orang yang baik dan jujur. Aku mengerti mengapa kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku tahu mereka sudah mendapatkan sertifikatnya, tapi aku tidak memberitahumu karena aku khawatir kau akan marah dan memutuskan hubungan dengan bocah itu. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu dan menipumu agar menikah. Aku tahu betul bahwa suamiku memaksa Jeremy melakukan itu dengan menggunakan operasi sebagai alat tawar-menawar. Jeremy tidak punya pilihan." Corinne mendengarkan sambil menyesap minumannya. Pamela melanjutkan, "Mungkin kau tidak tahu, tapi Jeremy telah terpuruk dalam keadaan linglung selama setengah tahun kau pergi. Dia tidak pernah tersenyum, dan dia mengirim orang-orangnya untuk mencarimu setiap hari. Aku mengerti betapa pentingnya dirimu baginya, dan aku juga bisa melihat betapa pentingnya dia bagimu. Kalian berdua sangat saling mencintai, jadi kuharap kalian tidak akan bertengkar hebat karena kesalahpahaman ini. Pulanglah bersama kami nanti, Corinne." Corinne menggelengkan kepalanya. "Tidak, belum." Pamela merasa sedikit tersinggung. "Kenapa tidak? Apakah kamu masih ragu memberi Jeremy kesempatan untuk berubah?" Corinne menjelaskan, secara teknis, dia masih menikah dengan wanita lain berdasarkan akta nikah. "Saya tidak akan tinggal bersama pria yang sudah menikah dengan orang lain. Saya akan kembali setelah akta nikah itu dicabut." Pamela langsung tahu bahwa proses rekonsiliasi sedang berlangsung. "Aku mengerti perasaanmu, tetapi apakah kamu punya tempat tinggal jika kamu tidak pulang? Tanggal persalinanmu akan segera tiba, dan aku khawatir dengan keselamatanmu." Corinne berkata, "Anda bisa yakin bahwa saya dalam keadaan sehat sepenuhnya dan memiliki tempat tinggal yang aman. Bayi itu akan baik-baik saja." Pamela tidak ingin membujuknya lebih jauh, tetapi dia merasa bahwa Corinne telah salah paham dan berkata, "Aku tidak hanya khawatir tentang anakmu. Aku lebih khawatir tentangmu. Persalinan. Kehamilan ini membawa banyak risiko, dan saya khawatir Anda tidak dirawat oleh seseorang yang telah melalui semua ini. Ini adalah kehamilan pertama Anda." "Terima kasih atas perhatianmu," jawab Corinne, "tapi aku baik-baik saja."
Aku janji, aku tidak akan menginjakkan kaki di rumah Holden sampai dia menyelesaikan masalahnya. Ini prinsipku. Kuharap kau bisa menghormati dan memahaminya. Bab 1346. Di luar kantor polisi, Lukas dan Sunny duduk di dalam mobil sementara Sante dan Aaron berada di mobil lain. Mereka semua menunggu Corin keluar. Di dalam mobil keluarga Rivera, Sunny melihat jam di arloji olahraganya dan menjadi sedikit cemas. Sudah 1 jam. Bukankah seharusnya mereka sudah selesai merekam pernyataan sekarang? Mengapa Corin belum keluar juga? Aku akan masuk dan mengecek mereka. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Lukas menghentikannya. Duduk kembali. Tetap tenang, dan jangan membuat masalah. Jeremy ada di dalam, dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Corin. Sunny tidak berani membantah Lukas dan segera menutup pintu mobil. Dia duduk bersandar dengan marah dan bertanya dengan bingung, kapan kau mulai mempercayai Jeremy begitu banyak? Bukankah dulu kau membencinya? Lukas menatapnya dengan marah. Sunny langsung menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Di mobil satunya, Sante dan Aaron masing-masing duduk di kursi pengemudi dan kursi penumpang depan. Aaron bertanya dengan sedikit bercanda, menurutmu, apakah bos kita akan berdamai lagi dengan orang itu? Sante menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya dan berkata, itu pilihannya, dan kita harus menghormatinya. Aaron menyandarkan dahinya dengan malas dan menghela napas. Sekarang aku mengerti. Dia tidak pernah bisa melupakannya. Dia sangat peduli padanya sehingga dia tidak bisa menerima hal-hal yang disembunyikannya darinya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia sendiri yang akan mencekik pembunuhnya dan membalaskan dendamnya. Sante sedikit menyipitkan matanya dan diam-diam menyetujui pengamatan itu. Meskipun mereka telah bersama Corin selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihatnya kehilangan kendali atas orang lain sebelumnya dan begitu kejam terhadap pemimpin para penjahat itu. Untuk sekarang, sebaiknya kau urus masalahmu sendiri. Sante memberi isyarat ke arah luar jendela mobil. Aaron menoleh dan melihat sebuah taksi berhenti di depan pintu masuk kantor polisi. Annie keluar dari mobil lebih dulu, diikuti oleh Markus. Kemudian mereka berdua berjalan bersama menuju pintu kantor polisi. Aaron segera keluar dari mobil. Dia berjalan perlahan dan berhenti di depan mereka. Annie dan Markus terkejut melihat Aaron di sana. Markus tersadar dan menyapa atasannya dengan hormat. Tuan Aaron. Annie mengerutkan kening dengan cemas. Kau juga di sini. Apa kau melihat Paman Jeremy? Kudengar dia baik-baik saja, jadi aku langsung bergegas ke sana. Aaron mengangguk dan berkata kepada Annie dengan suara hangat, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Kakek dan neneknya juga ada di sini. Tapi jangan masuk dulu. Tunggu mereka keluar. Annie meraih lengan Aaron dengan bersemangat. Kau yakin melihat pamanku? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia terluka atau cacat akibat bom itu? Aaron menghiburnya. Aku sudah melihatnya. Dia baik-baik saja, dan dia masih memberikan keterangannya kepada polisi. Begitu juga dengan Corin. Kamu akan melihat mereka setelah selesai. Itu bagus. Tubuh Annie yang tegang mulai rileks. Aku senang mereka berdua baik-baik saja. Bab 1347. Aaron mengangguk. Dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Annie dan menghiburnya. Lagi pula, beberapa hari terakhir ini sangat menegangkan baginya. Jangan khawatir, Annie. Markus, pacar Annie, merasa tidak nyaman ketika melihat atasannya bertindak tidak pantas terhadap pacarnya. Meskipun begitu, sulit baginya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung kepada atasannya. Dia mendekati mereka dan menghibur Annie juga. Senang mendengarnya, Annie. Bagus sekali paman dan bibimu ada di sini. Kamu tidak perlu khawatir lagi sekarang. Annie menatap Markus dan tersadar dari lamunannya. Dia menyadari bahwa dia terlalu dekat dengan Aaron, jadi dia mundur selangkah dan menjaga jarak darinya. Aaron langsung mengerti apa yang dipikirkan wanita itu dan mengerucutkan bibirnya untuk tersenyum padanya. Markus mengangkat tangannya dan memeluk bahu Annie. Tuan Aaron benar, sebaiknya kau tidak masuk sekarang, jadi bagaimana kalau kita menunggu di luar? Aku melihat sebuah toko tidak jauh dari sini. Ayo kita beli minuman sambil menunggu. Annie sedang tidak ingin minum apapun.
Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, terima kasih. Aku tidak ingin minum apapun sekarang." Markus mengangguk tak berdaya. "Kalau begitu, aku akan menunggu di sini bersamamu." Aaron sedikit menyipitkan matanya. Dia menatap dengan cemberut ke arah tangan Markus yang berada di bahu Annie dan bertanya pelan, "Apakah kamu sudah menyiapkan slide untuk rapat besok pagi?" Markus terkejut. Aku akan menghabiskan sepanjang malam untuk mengerjakannya saat sampai di rumah." Aaron bertanya dengan serius, "Jadi, kamu berencana begadang? Bisakah kamu menjamin tidak akan membuat kesalahan? Apakah kamu yakin bisa menjelaskan semuanya dengan jelas kepada para petinggi dalam rapat nanti?" "Besok, kurasa kau tak perlu kujelaskan betapa pentingnya rapat besok. Kurasa sebaiknya kau memprioritaskan pekerjaanmu di atas segalanya." Markus merasa sedikit canggung. Annie menyadari bahwa Markus masih memiliki pekerjaan penting yang harus diselesaikan, jadi dia berkata dengan penuh pertimbangan, "Sebaiknya kau pulang saja jika masih ada pekerjaan yang harus kau selesaikan. Kau tidak perlu menunggu di sini bersamaku. Aku tidak ingin kau mengabaikan tanggung jawabmu." Markus masih agak khawatir. "Tapi," Annie berkata dengan tegas, "jangan khawatirkan aku. Aku sudah memastikan pamanku baik-baik saja. Dia akan mengantarku pulang begitu dia keluar." Markus menatap Annie dan masih enggan pergi. Aaron kemudian berkata dengan licik, "Annie mengerti bahwa kamu memiliki tanggung jawab pekerjaan. Aku akan menjaganya di sini, jadi kamu bisa pulang saja." Markus merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di punggungnya saat menatap Aaron. Meskipun Aaron tersenyum padanya, ia tetap merasa terancam. Annie mungkin tidak akan mau bersamanya lagi jika dia pergi. Markus kemudian memutuskan untuk mengambil risiko dengan pekerjaannya. "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab kepada pacar saya. Mengenai slide untuk rapat, saya berjanji akan menyelesaikannya sebelum rapat dimulai besok pagi. Jika terjadi kesalahan karena saya akan menanggung semua konsekuensinya. Anda bisa memecat saya jika sampai terjadi hal itu." Aaron sedikit terkejut dengan respons itu. Dia tersenyum dan berkata, "Yang ingin saya katakan adalah, situasi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Kau orang luar, dan tidak pantas bagimu untuk berada di sini." Markus merasa sedikit canggung ketika ia dicap sebagai orang luar. Namun, Aaron benar, ia seharusnya tidak ikut campur dalam situasi ini, dan ia juga tidak berhak untuk melakukannya. Annie juga merasa agak kurang sopan bagi Aaron untuk mengatakan hal itu kepada Markus, tetapi dia sedang tidak ingin berdebat dengan Aaron. Ia berkata dengan menyesal kepada Markus, "Dengarkan aku, Markus. Sebaiknya kau pulang dan fokus pada pekerjaanmu. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu paman dan bibiku, dan itu akan memengaruhi pekerjaanmu jika ada keterlambatan di sini. Aku tidak ingin kau begadang dan kelelahan." Bab 1348. Markus merasa tak berdaya setelah mendengar perkataan Annie. Ia ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pulang dan menyelesaikan tugas-tugasku. Telepon aku saat kau sudah sampai di rumah." Annie mengangguk. "Baiklah. Jangan khawatir. Aku akan meneleponmu begitu sampai di rumah." Markus memeluk Annie erat-erat seolah tak ingin meninggalkannya sendirian. Ia menatap Aaron dengan saksama sebelum berbalik dan memanggil taksi untuk pergi. Annie merasa sedikit kaku setelah Markus memeluknya. Ia sudah lama berpacaran dengan Markus, tetapi mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang terlalu intim. Secara tidak sadar, ia selalu menghindari upaya Markus untuk mendekatinya. Dia menganggap serius hubungannya dengan Markus, dan dia merasa bahwa Markus adalah orang yang benar-benar baik. Dia hanya merasa sulit dan canggung untuk lebih dekat dengan Markus karena alasan yang bahkan dia sendiri tidak mampu jelaskan. Di tengah keterkejutannya, dia mendengar suara lembut Aaron berkata, "Ayo masuk ke mobil." Udaranya mulai dingin. Annie tersadar kembali. Ia menatap mata Aaron dan tanpa sadar menghindarinya. Namun, ia mengangguk dan menerima tawaran Aaron untuk duduk di kursi belakang mobil. Aaron juga ikut duduk di kursi belakang, yang membuat Annie merasa sedikit canggung karena mengira hanya mereka berdua yang ada di dalam mobil. Perasaan itu segera hilang ketika dia melihat Sante duduk di kursi penumpang depan. Sante tidak ingin menjadi orang ketiga.
Ia cukup perhatian untuk menaikkan pembatas yang memisahkan kursi depan dan kursi belakang. Ani terdiam, dan dia langsung menyesal telah masuk ke dalam mobil. Aaron bisa merasakan kecanggungan Ani, jadi dia terkekeh dan bertanya, "Kenapa kamu gugup sekali?" "Aku tidak akan memakanmu." Ani mengerutkan bibir. "Aku tidak gugup. Aku hanya khawatir tentang Paman Jeremy." Aaron sedikit bergeser dan sengaja duduk lebih dekat dengannya. "Apa kau yakin ini bukan karena aku?" Apa yang kau lakukan?" Ani terkejut dengan tindakan Aaron dan menatapnya dengan gugup. Aaron tersenyum padanya. "Dan kau bilang kau tidak gugup karena aku." Ani memalingkan muka karena malu. "Hentikan. Jangan lakukan ini. Kau menggunakan ketidakhadiran pacarku sebagai alasan untuk melewati batas. Aku akan turun jika kau terus melakukan ini." Aaron berhenti menggodanya dan menjauh sedikit. Dia menghela napas sedih dan bertanya, "Kalian berdua sudah berpelukan berapa kali?" "Apa?" Pikiran Ani kosong sejenak. Aaron bertanya, "Sudah berapa kali kamu dan Markus berpelukan seperti itu?" Ani mengerutkan kening. Dia bingung dengan pertanyaan itu, jadi dia bertanya, "Mengapa saya harus menjawab pertanyaan seperti itu?" Aaron menatapnya dan tersenyum getir. "Kau tidak perlu menjawab. Aku hanya tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena aku cemburu." Jantung Ani berdebar kencang. Apa yang barusan dia katakan? Aaron tersenyum merendah. "Ini pertama kalinya seorang wanita membuatku merasa cemburu. Sekarang aku mengerti betapa tidak nyamannya perasaan ini." Detak jantung Ani berakselerates tak terkendali saat ia menatap Aaron. Ia tidak bisa memastikan dari wajah tampannya apakah Aaron mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia merasa semakin tertarik padanya meskipun tahu bahwa perasaan itu salah. Ia seharusnya tidak mengembangkan perasaan itu untuk pria lain setelah Markus pergi. Aaron bertanya, "Apakah aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain?" Ani terkejut. Ia memaksakan diri untuk berbalik dan melihat ke arah pintu kantor polisi. "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Tolong berhenti bicara. Aku hanya ingin menunggu Paman Jeremy keluar bersama Corin." Bab 1349. Aaron menundukkan pandangannya dan tetap diam. Pembatas yang dipasang santai untuk memisahkan kursi depan dari kursi belakang memiliki insulasi suara yang sangat buruk. Dia bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan di belakangnya. "Aku tidak pernah menyangka Aaron suatu hari nanti akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Tapi dia memang pantas mendapatkannya." Dia mengeluarkan sekotak rokok wanita dari tas tangannya dan mengambil satu batang. Dia hendak menyalakannya ketika pintu mobil tiba-tiba terbuka. Sunny masuk dengan marah dan merebutnya. Sante mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan?" "Aku tidak suka kalau kamu merokok," kata Sunny dengan wajah cemberut. Sante mengabaikannya dan mengeluarkan sebatang rokok baru dari kotak rokok. Sunny langsung merebutnya. "Perempuan tidak boleh merokok." Sante menjadi sedikit tidak sabar. "Kau tidak bisa mengendalikan aku." Sunny berkata dengan serius, "Siapa lagi yang akan mengendalikanmu jika bukan aku? Aku pacarmu." "Jangan terlalu percaya diri," Sante menyeringai. "Aku sama sekali tidak menolakmu. Aku tidak pernah setuju kau menjadi pacarku." Sunny mengerutkan kening. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku pacarmu. Kita sudah tidur bersama." Sante membetulkan kacamata berbingkai emasnya. "Aku bahkan tak bisa menghitung berapa banyak pria yang pernah tidur denganku. Kau bukan satu-satunya. Apa kau bilang mereka semua pacarku?" Dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dari kotak rokoknya dan memasukkannya ke mulutnya. Karena dua batang rokoknya telah diambil, dia sudah memperkirakan untuk menghindari Sunny. Setelah menyalakan rokok itu, ia menghisap rokok dan menghembuskan asapnya ke wajah Sunny. "Jangan main-main denganku kalau kau akan jatuh cinta. Ini tidak akan menyenangkan lagi jika kau menganggap ini serius." Sunny mengerutkan kening dan menekankan, "Ini bukan hubungan singkat." Sante menyeringai dan menghisap rokoknya lagi. "Itu untukku." Sunny menggertakkan giginya karena tak percaya. "Kau bersikap konyol. Tadi kau bilang kau menyukaiku." "Aku suka," jawab Sante dengan riang. "Siapa yang tidak suka cowok muda yang tampan dan seksi? Kamu bukan satu-satunya cowok muda yang kusuka. Aku suka banyak cowok muda lainnya."
Sunny sangat marah. Kau, Sante meletakkan rokok di antara bibirnya dan menatap kendaraan Lukas di dekatnya. Bukankah kakakmu mencegahmu datang kepadaku? Dia tidak bisa menghentikanku bahkan jika dia mau. Balas Sunny. Aku mendengarkannya untuk hal-hal lain, tapi aku tidak akan mendengarkannya untuk masalahmu. Kamu tidak perlu khawatir keluargaku akan tidak setuju dengan hubungan kita. Corinne adalah saudara tiriku, dan dia akan membantu kita. Kata-katanya sangat berpengaruh bagi Lukas, dan dia tidak akan keberatan selama dia menyetujui hubungan kita. Sante menghisap rokoknya dan berkata dengan nada tidak setuju, aku tidak akan menikahimu meskipun keluargamu memberi lampu hijau. Jangan terlalu banyak berpikir. Sunny marah, tetapi yang terpenting, dia merasa sakit hati. Mengapa? Mengapa kau tidak mau menikah denganku? Sante menatapnya dari balik kepulan asap. Karena aku belum cukup bersenang-senang. Sunny menggertakkan giginya dan memasang ekspresi cemberut. Dia belum pernah diperlakukan sesembarangan itu sebelumnya. Namun, alih-alih marah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau puas. Sangat menyenangkan. Aku tidak keberatan. Aku masih muda, dan aku punya banyak waktu untuk menunggu. Sante berhenti sejenak dan menatap Sunny dengan penuh pertimbangan. Apa yang kau sukai dariku? Sunny mendengus. Aku tidak tahu. Lalu kenapa kau begitu yakin padahal kau bahkan tak bisa memberi alasan kenapa kau menyukaiku? Kau harus sadar, ujar Sante. Sunny mendengus. Kaulah yang perlu sadar. Pikiranku sangat jernih. Bab 1350. Sante menurunkan jendela untuk menghirup udara segar. Jika kau ingin menjalin hubungan, aku bisa bersenang-senang denganmu untuk sementara waktu. Jika kau menginginkan pernikahan, sebaiknya kau bersama orang lain. Aku ingin bersamamu, kata Sunny dengan keras kepala. Wanita biasanya mendesak untuk menikah karena mereka takut pacar mereka akan berubah pikiran atau menolak untuk bertanggung jawab atas mereka. Namun Sunny tidak mengerti mengapa Sante tampaknya bertindak lebih seperti seorang pria. Sante berkata, pernikahan tidak pernah menjadi bagian dari rencanaku. Kau salah memilih orang jika ingin menikah. Apakah kamu contoh orang yang tidak percaya pada pernikahan? Sunny mengerutkan kening dan mengalah. Baiklah kalau begitu. Kita akan menjalin hubungan seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk bersama orang lain. Sante menatap ekspresi serius Sunny dan berkata, jangan naif. Aku serius, aku. Sebelum Sunny sempat berkata apa-apa, Sante mematikan rokoknya dan keluar dari mobil. Jeremy sudah membantu Corinne keluar dari kantor polisi. Sunny merasa frustrasi karena tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia tetap keluar dari mobil. Annie adalah orang pertama yang sampai di dekat Jeremy dan Corinne. Paman Jeremy, Bibi Corinne, aku sangat senang melihat kalian berdua baik-baik saja. Aaron berjalan mendekat dan bertanya kepada Corinne dengan cemas, bagaimana perasaanmu, bos? Apakah kau sudah selesai memberikan pernyataanmu? Corinne mengangguk. Ya, semuanya sudah selesai. Syukurlah semuanya sudah selesai. Aaron tersenyum lega. Apakah kamu akan pulang bersama kami atau Tuan Jeremy? Corinne hendak menjawab ketika Lukas keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Dia ingin pulang bersamaku, katanya dengan yakin. Saat ia tiba di hadapan Corinne, ekspresinya menjadi jauh lebih lembut. Apakah kamu lelah, Corinne? Mari kita pulang dan beristirahat. Corinne mengangguk pada Lukas dan berjalan menghampirinya. Jeremy mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Dia tidak mengizinkannya meninggalkan sisinya sedikit pun. Dia mengangkat matanya dan berkata kepada Lukas, aku akan mengantarnya. Lukas mengabaikan Jeremy dan menatap Corinne untuk melihat apakah itu yang diinginkannya. Corinne menepis tangan Jeremy dari bahunya dan menolak. Kamu tidak perlu repot-repot. Kamu pasti lelah karena berusaha menangkap semua gangster selama 2 hari terakhir. Jadi sebaiknya kamu pulang dan beristirahat. Jeremy menghela napas. Nada lembutnya mengandung sedikit bujukan saat dia berkata, aku tidak lelah. Biarkan aku mengantarmu, oke. Corinne menjawabnya dengan tegas, temui aku lagi setelah kau menyelesaikan masalahmu itu. Aku tidak akan pergi bersamamu kecuali semuanya sudah jelas. Lalu dia berjalan menghampiri Lukas dan berkata, ayo pergi. Lukas kemudian membantunya masuk ke dalam mobil.
Tidak ada yang bisa Jeremy lakukan. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mengganggunya sampai dia menyelesaikan masalah dengan Sofia. Dia menoleh ke Lukas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih telah mengurusnya untukku." Lukas menjawab tanpa basa-basi, "Sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang kakak untuk menjaganya dengan baik. Aku dengan senang hati akan menjalankan tugasku. Keluarga kita tidak akan lagi mentolerirmu jika kau membuatnya sedih atau membahayakannya dalam bentuk apapun." Lukas kemudian berbalik dan masuk ke mobilnya sebelum pergi.